Selamat malam masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Ya, malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan para bintang tamu luar biasa, para pemuda potensial yang ada di Provinsi Papua Selatan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sebelum kita berdiskusi santai malam hari ini, kita akan berkenalan dengan para pecinta musik yang sudah hadir di malam ini. Oke, dimulai dengan kakak manis yang ada di sebelah kanan saya. Boleh. Oke. Mau tanya apa? Kakak boleh menyapa masyarakat dulu, nanti tanya yang lainnya sebentar kak ya. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Denny. Cuma dulu saya dikenal dengan Denny Berebit dulu. Sekarang sudah tidak. Dulu tapi selalu dikenang ya kak ya. Ya itu aja sih dari saya. Oke, Denny Berebit. Tentunya anak-anak yang ada di Merauke dan sekitarnya masih mengingat lagu-lagunya dulu karena memang zaman-zamannya kakak SMA itu ya? Itu saya sudah kuliah. Oh sudah kuliah, oke. Waktu bikin lagu itu saya sudah kuliah semester 1. Iya, nanti sebentar kita akan kupas lebih dalam lagi. Makasih Kak Denny. Oke, sama-sama. Selanjutnya di sebelah kiri saya, silakan. Halo semua, saya Aldo Bisi. Semoga sehat semua. Oke, Aldo. Oke, boleh digilir. Selamat malam teman-teman. Saya Iqbal dari Lampu Satu Komedi. Lanjut. Selamat malam. Saya Nisko. Dari apa ya? Dari Merauke tentunya Bu ya. Dari rumah. Atau dari rumah nih? Ya dari rumah juga. Oke. Halo, selamat malam. Saya Acel Bakar Besi dari Gubuk Derita. Oke, Acel. Selamat malam, nama saya Anjas, aka IA dari No Name Crew. Dari mana Terima kasih. Anjas? No Name Crew. Oke, gayanya keren sekali ya malam ini. Parah. Hip hop parah ini. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan lagi dengan teman-teman. Halo, selamat malam. Pecinta hitam ini kayaknya nih. Iya. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Namek Flow dari Label Hitam. Namek Flow dari Label Hitam. Makanya hadir malam ini hitam-hitam kayak. Yo, jelas. Oh, tiap hari hitam. Yo, selamat malam untuk kita semua, ada berapa di sini. Selamat malam, dan untuk kami yang ada nonton, terima kasih. Kenalkan, saya Mandu Saron. Kan pasti tidak tahu, saya One Scott dari Label Hitam. Oke, terima kasih untuk malam ini lagi. Sesama pecinta hitam ini ya. Oke. Halo, malam semua. Saya Jeffrey, biasa dipanggil Jepo, dari Kanada Crew. Kanada, kawasan Natuna Iya, Dalam. kawasan Natuna Boleh Dalam. menyapa anak-anak Kanada kakak? Terlalu malam. jauh dengan Indonesia ya. Luar negeri. Luar negeri nih. Oke teman-teman, kita sudah kedatangan bintang tamu dan tentunya ini merupakan anak-anak rapper dari Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Malam hari ini kita akan berbincang mengenai menelisik jalan panjang musik rap di Merauke. Tentunya teman-teman di rumah sana mungkin selama ini sudah mendengarkan lagu-lagunya yang cukup viral juga ya. Kita punya anak-anak Merauke dari Kak Denny, bahkan sampai ke Ade Aldo dan teman-teman yang lainnya. Tapi penasaran wajah dari pemilik suara emas ini. Dan malam ini kita sudah bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang luar biasa dengan tema diskusi kita menelisik jalan panjang musik rap di Merauke. Untuk itu kita mulai dari yang paling tua ya, tidak ya? Paling muda. Paling muda ya, punya semangat muda dan tetap awet muda ini. Kayaknya karena suka menyanyi jadi raut wajahnya nih seperti 19 tahun nih kak. Iya, saya kira 2002 sih. Oh siap kakak, tidak jauh saya 2001 kak. Oke. Apa nih? Ini, Kak, apa yang tentang mau kita bahas nih? Kita mau bahas ke kakak ini berkaitan dengan
judul kita menelisik jalan panjang musik rap di Merauke. Nah, tentunya kan sampai di tahun 2023 ini ada banyak perkembangan dalam dunia musik itu sendiri. Dari pengalaman kakak bisa berbagi untuk teman-teman semua. Mungkin dulu zaman-zamannya kakak kuliah, kakak ciptakan lagu yang saat itu viral-viral juga, dengan saat ini yang perkembangan medianya cukup besar, ada perbandingan ataupun ada hal-hal apa yang kakak bisa kasih motivasi lah buat kita semua. Oke, kalau begini, kalau perjalanan rap di Merauke sih kayaknya mungkin bukan saya yang pertama itu, saya rasa mungkin bukan saya, cuma mungkin kalau lagunya yang sampai mungkin banyak teman-teman dengar tuh, itu kan kita tidak tahu lagu itu bisa hits atau tidak, kan kita tidak pernah tahu. Maksudnya kita kan cuma berkarya saja, menciptakan. Apalagi khususnya kalau lagu yang mungkin kalau lagu yang banyak orang kenal kan dari saya, mungkin lagu yang Cinta di Merauke tuh. Itu lagu sebenarnya bukan tujuan saya buat lagu itu, bukan untuk disebar luas, maunya bukan untuk kalangan luas sebenarnya. Luas, ya. Itu sebenarnya hanya untuk, maksudnya untuk mantan saya yang dulu begitu. Cuma terus tiba-tiba tersebar di, apalagi kan zaman itu kan maksudnya teknologi belum secanggih sekarang. Saat ini ya kak. Itu juga sosial media mungkin baru Facebook saja kayaknya, sama Twitter. Pokoknya awalnya tuh ya itu sebenarnya pengalaman pribadi saja, tidak ada niat untuk apa ya, kayak untuk dipublis, ya, untuk dipublis umum gitu untuk kayak. Ya, betul. Dan memang ini karena pengalaman pribadi dari BK ya, dari hati untuk mantannya, dan memang bisa didengar mantan dan teman-teman lainnya. Itu yang karena saya kan waktu itu kuliah di Bandung, cuma jadi saya tidak tahu kalau lagu itu ternyata banyak teman-teman di Merauke yang maksudnya sudah dengar lagu itu begitu. Pokoknya ada teman-teman yang kasih kabar ke saya kayak gitu. Terus lama-lama akhirnya ya saya mulai kembangkan lagi di sana, maksudnya waktu saya masih kuliah di Bandung ya. Jadi kalau masalah musik rap di awal-awal mungkin kayaknya bukan saya. Ada teman-teman dari, kalau mungkin Kian apa ya yang pertama berkarya di musik rap di Merauke itu, kayaknya ada namanya Kian kah, Aldo? Kakak Kian ya, Saya juga kurang tahu. karena saya sebagai penikmat itu lagu yang masuk ya di zaman itu ya kakak dorang, Kak Kian. Iya itu kalau Saya tidak Kakak salah. Kian. Saya pokoknya kan karena orang kan bilang maksudnya mungkin kalau saya ketemu kadang beberapa orang, kalau saya pulang maksudnya pasti mereka bilang kalau saya ini yang maksudnya awal-awal buka lagu rap di Merauke. Ya, Cuma saya rasa kayaknya bukan saya begitu. Tapi memang untuk perjalanannya sendiri kakak, sekalipun kakak kuliah di Jawa, di Bandung ya, tapi melihat dengan adik-adik yang sekarang di Merauke itu gimana kak? Menurut saya kualitasnya jauh beda dengan zaman saya. Yang sekarang sudah bagus sekali lah dari segi kualitas, maksudnya kualitas suara dengan musik, dengan mixingnya lah, kualitas mixing lagunya, dengan apalagi kalau sudah pakai video klip itu kan sudah matang sekali karyanya. Lebih gampang dikenal karena ada media YouTube kan. Iya. Kalau zaman saya dulu kan kita kebanyakan tuh masih zaman Reverb Nation, MP3 aja. Saya memang tidak sentuh, bahkan saya juga tidak sentuh YouTube begitu. Saat itu. Saat itu. Tapi saya lihat terakhir ini masuk ya di YouTube-nya Info Kejadian Kota Merauke kak. Iya kan? Iya itu. Nanti boleh dicek lagi tuh kak. Oh iya. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Denny mungkin sudah dulu ya. Nanti sebentar lagi karena memang masih banyak nih kak. Oke, selanjutnya untuk Ade Aldo. Mungkin bisa Ke Bang Nesko dulu ya. Di depan sini. Boleh. Jadi ini ceritanya ke yang tua-tua dulu kali ya. Senior dulu. Baik. Yang tanya apa begitu? Kakak Sumakan. Iya, untuk Bang Nesko. Abang Nesko saja dari rumah nih. Oke Bang, masih yang sama menelisik jalan panjang musik rap di Merauke. Kalau untuk Bang Nesko sendiri, untuk mengenal musik rap ini sejak kapan? Lalu untuk Bang Nes sendiri lagu pertama yang dikeluarkan itu apa? Siapa tahu teman-teman di luar sana sama seperti saya, tahu lagunya, dengar suaranya tapi tidak kenal orangnya. Nah, mungkin di kesempatan kali ini Abang juga boleh berbagi dengan kita semua berkaitan dengan perjalanan musik rap di Merauke dari pandangannya Bang Nesko. Baik, saya cerita sedikit saja. Banyak juga boleh Bang. Jadi dulu tuh waktu saya
pertama buat lagu rap. Pertama saya dengan saya punya saudara namanya Raden 31. Itu 2009 jadi kita buat lagu dulu. Itu kita belum tahu bahwa untuk rekaman seperti ini, untuk publish itu kita masih rekam seadanya gitu, masih manual lah, belum pakai Adobe, belum pakai aplikasi yang sekarang lagi anak pakai. Jadi kita buat lagu dulu, buat lagu, sudah kita sebar sampai di 2010 2011 kita mulai pantau grup-grup hip hop di Facebook. Terus kita tahu bahwa ada Smile Brick Style, Kian dorang situ. Udah entah kita macam merasa kayak mana ya, kayaknya kita harus bikin satu gebrakan begitu. Jadi kita kalau dalam hip hop itu orang bilang diss. Apa tuh, Kak? Diss track begitu. Oh, Jadi baku balas gitu. Iya, Oh gitu ya. itu dulu kita konflik pertama kita dengan anak-anak Sorong dari Agan dorang, terus kita konflik yang dorang. Setelah itu dari Agan kan punya teman sama Kian, sudah Kian balas juga begitu, akhirnya kita kenal Kian. Habis dari Kian kita kenal Nikyong Mani almarhum. Udah akhirnya kita baku-baku di Hip Hop Merauke, akhirnya ya banyak lah rap yang muncul di Merauke. Sudah dari situ akhirnya ya kayak sekarang punya rap banyak. Tapi saya sendiri memang saya punya rap tuh sampai 2015 saja. Setelah itu saya vakum. Saya memang mencoba menghapus nama dari dunia ini supaya tidak saya terlibat lagi ya dunia hip hop ini. Ya itu sejarah yang saya bisa. Tapi masih suka memantau ya pergerakan yang ada. Iya, masih suka mantau. Terus lihat adik-adik dorong karya-karya juga. Ya sebatas itu saya menikmati saya punya kegiatan. Tidak lebih daripada itu. Untuk buat project sendiri kadang-kadang sih kalau macam saya lagi ada mood lah. Kalau ada moodnya, kalau tadi Kakak Den kan karena sempat putus ya, jadi ingat mantan buat lagu kayak. Oke. Kalau Bang Nesko mau tembak cewek buat lagu gitu atau dis ceweknya? Kalau lagu saya tidak tahu berapa banyak lagu yang saya buat. Intinya saya punya lagu cinta itu kayaknya paling sedikit Kak. Oke. Entah kenapa mungkin saya tidak bisa menggambarkan perasaan dalam lagu itu atau bagaimana, juga bingung. Tapi intinya memang saya tidak punya feeling bagian situ. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa ya. Dan itu yang Bang Nes sendiri rasakan ya. Jadi waktu saat ada viral-viralnya, saat itu lagi dis-disan ini, itu baru mulai muncul banyak ya Bang ya? Kalau waktu viral-viral dis itu dulu tuh belum ada YouTube, jadi kita masih reverberation, juga kita masih baku-baku cek lagu dari Facebook, jadi kita belum gitu. Kita juga tidak tahu lagu tersebar atau tidak, kita juga tidak tahu. Kalau lagu tersebar, mungkin yang tersebar bisa hapus lagu itu, karena itu lagu juga cukup membawa kesan-kesan buruk, jadi jujur dia. kalau memang masyarakat ya kan HP akan menghapus saya itu. Soalnya sekarang ada pasal nih. Nah, itu bahaya sekali lagu-lagu yang tersebar dulu. Jadi begitu. Oke, kita sudah dari Bang Nes, kita beralih ke yang punya Kanada ya. Halo kakak yang punya Kanada, selamat datang di Indonesia, Provinsi Papua Selatan. Iya, masih dengan pertanyaan yang sama berkaitan dengan menelisik jalan panjang musik rap di Merauke. Kakak Jepo atau Kakak Jeffrey Rumbekoan, orang Biak semua silakan lihat. Ini kita punya Kakak Nap sudah ada. Kakak Nap juga akan berbagi dengan kita berkaitan dengan pengalamannya selama meniti dunia musik, khususnya musik rap. Oh iya. Malam adikku sih. Adikku sih. Oke, malam Kakak Bu. Hampir sama dengan Bang Nes. Ya. Kita awal kenal musik rap itu tahun 2012. Jadi Kanada itu nama kompleks, kawasan Natuna Dalam, tempat kita tinggal, tempat kita bermain. Di situ saya dan teman-teman kita coba buat grup. Pertama tuh hanya untuk ikut event, kalau tidak salah tuh event 2012. Apa ya? Saya lupa pele. Itu event pertama atau? Bukan Sport City. Sebelumnya yang 2012.
BMP juara 1 tuh Kak. Itu 2012 kan? Pokoknya itu sudah. Itu sudah, yang penting ada event lah 2012 Ada itu. event. Cuma kendala banyak. Cuma kita punya niat untuk buat lagu tuh waktu itu sungguh mati, tidak main-main. Kita nekat jalan cek aplikasi itu dari kompleks ke kompleks itu. Tapi ya Iya. luar biasa. Akhirnya kita dapat banyak teman, banyak kenalan. Sampai sekarang nih kenal-kenal semua yang ada duduk di sini. Jadi kalau bicara tentang hip hop ini memang luar biasa. Kalau tentang musik ini, saya rasa itu saja. Oke, Kakak Cepo, pengalamannya ini sangat berkesan ya. Dari tidak ada alatnya semua, pendukungnya tidak ada, tapi dengan niat karena memang mencintai musik rap akhirnya bisa ke kompleks-kompleks ini. Saat pergi ke kompleks-kompleks tapi kenal orang-orangnya nih Kakak. Saya ingat Maxi lagi nih yang Oke, Kakak Maxi mungkin ada nonton. waktu itu tuh ada teman-teman dari Nuaris itu. Kalau LC pernah dengar lagu OPM? Orang Pemama. Waktu itu lagu itu lagi hits itu. Anak-anak dong pakai pesta. Kita datang cek di situ. Dapat aplikasi, kita coba belajar sendiri, akhirnya tahu. Sampai sekarang kita bisa buat lagu sendiri. Oke, luar biasa ya, dengan musik rap ini juga teman-teman dilatih dengan sendirinya untuk berani, apalagi ini kan tidak kenal nih. Lalu bisa datang begitu, luar biasa. Tambah saudara tentunya Kakak ya. Iya. Oke, terima kasih Kakak dari Kanada, rajin-rajin datang ke Indonesia Kak. Oke, selanjutnya kita ke siapa nih Adek ya? Boleh bergilir langsung ya, boleh ya? Oke. Ini yang suka main TikTok, pakai lagunya termasuk saya ya. Iya, silakan Dek. Selamat malam untuk kita semua lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama tuh saya mau bilang bahwa saya ucap syukur ke Tuhan karena pertama tuh Tuhan suka saya karunia yang luar biasa. Saya punya bakat. Yang kedua, saya terima kasih ke Tuhan, saya bersyukur karena saya dapat keluarga, maksud tempat tinggal, teman-teman dorang tuh, si otak, maksudnya saya rasa nyaman sekali main dengan dorang. Baru yang ketiga tuh, saya lakukan hal yang saya suka. Hobi. Saya tidak memaksa keadaan, saya tidak menyakiti orang, intinya itu. Yang bersangkutan dengan musik tuh seperti itu, indah, semua tuh indah, terlalu indah musik tuh. Pertama dapat keluarga, kedua pengalaman. Ada dari SMP tuh tidak jelas juga, nyanyi tidak jelas, maksudnya saya ikut rame sih. Intinya saya bermain, itu waktu saya kecil. Tapi sekarang suka sini, saya buat suatu tim, kita buat suatu tim, bukan tim, saya bangun tuh keluarga, label hitam. Label hitam yang artinya laki-laki berkulit hitam. Senang. Apa kayak itu? Maksudnya julukan, maksud saya punya manajemen, saya punya tim, kita pakai label hitam. Karena saya tahu saya nih laki-laki berkulit hitam. Ganteng, cantik. Orang Papua, senang. Selamat malam lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk label hitam. Jadi memang saya penasaran nih, label hitam nih kenapa namanya itu, ternyata memang punya makna yang ini ya. Jadi memang di satu sisi juga kalau di luar sana orang sering menjas, punya stigma tentang orang kulit hitam apa, tapi di sini membuktikan bahwa di sini keluarga. Karena saya perhatikan juga di label hitam, kulit hitam maupun putih tidak membedakan ya, semua saudara. Oke, selanjutnya yang hitam di sebelahnya juga boleh. Ya, malam. Selamat malam, Namek Flow. Kalau dari awal berkarir, saya 2011 saya dengan teman dari kompleks. Dulu saya masih di Bampel dengan Ronald Kambuaya. Tapi itu kita buat lagu mungkin ya itu orang dengar juga orang muntah apa. Lagu juga tidak pernah keluar. Hanya mungkin kita pakai dengar sendiri. Saya keluar saya ke Jawa kuliah. Di sana saya movement di sana
banyak pengalaman yang saya dapat juga di sana. Ketika saya balik ke sini, saya mulai dengan teman-teman, maksudnya artinya bermain dengan teman-teman tapi masih sendiri juga. Artinya bawa tim tapi masih jalan sendiri. Akhirnya saya dengan adik One Scott kita sama-sama kita bangun ini label hitam. Label hitam nih Kak. Label hitam itu dia tulisan tuh label hitam. Label itu kita buat dia jadi kepanjangan, artinya laki-laki berkulit. Baru kita tambah hitam di belakang. Nah, itu seperti keluarga untuk kita. Jadi yang kita bangun seperti adik One Scott bilang itu keluarga, begitu sudah. Karena kita dedikasikan kita hidup nih hanya untuk musik sampai sekarang. Dan kita bawa kayak kita punya ras yang maksudnya dalam kita punya karya-karya nih. Hanya kita juga sampai sekarang kita bersyukur sama Tuhan masih kasih nafas kehidupan, masih kasih kita teman-teman yang baik yang sharing support seperti Bang J dari Kanada, Bang Nes, Aldo, termasuk kita juga minta terima kasih ke kita punya legenda kita almarhum Bang Nicodemus Lemeriwa, Bang Nick yang mani itu dia yang selalu dari dulu kasih kita motivasi bahwa musik itu mahal, tergantung dari kowe yang harus jadikan musik itu artinya kau buat lagu, dia selalu pesan kau buat lagu itu harus bisa tikam kau diri sendiri baru bisa tikam orang lain. Dari dia tuh yang kita belajar sampai kita bisa bentuk, saya dengan One Scott dengan Kipin Rus kita bisa bentuk keluarga nih, termasuk ada adik Freddy dong juga dari Triple Nine Seat itu kita sharing sama-sama tiap hari. Karena dari kita punya almarhum legenda tuh sudah yang selalu berikan support sampai kita tidak bisa kasih tinggal barang ini. Dia bilang mau siapa lagi kalau bukan kita. Nanti kan ada regenerasi juga tuh. Tapi kan kamu jangan kasih tinggal barang ini. Nah dari situ. Mungkin dari saya begitu sih. Oke, luar biasa ya. Sekalipun almarhum sudah tidak ada lagi dengan kita semua di sini, tetapi apa yang menjadi pelajaran berharga itu tetap hidup di hati teman-teman semua. Oke, selanjutnya kabelnya agak ini. Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri satu awal buat lagu ya itu di 2010, tapi saya kalau dengar lagu hip hop itu dari saya SMP. Jadi pas 2010 masuk SMA tuh kebetulan waktu itu saya laptop rusak dan saya install di salah satu konter gitu dong isi aplikasi rekaman. Dari situ baru pulang ke rumah saya bilang sama saudara, ini bisa rekam lagu nih. Sudah besok kita ke warnet, itu masih zaman-zaman download beat, belum tahu buat musik. Download beat habis, kita buat lagu. Pas zaman-zaman itu kan kayak Star Is, lagu-lagu itu kan kita sering-sering dengar tuh. Jadi sudah kita buat lagu. Kalau itu dengar lagu sendiri juga menangis juga. Kenapa menangis nih Kak? Karena kita rekaman seadanya, terus kita pada waktu itu tuh buta nada. Sempat buta nada juga. Ya sudah buat lagu sampai 2011 itu saya mulai diajak main-main kayak ke MRF, itu ada Bamaki Crew. Nah masuk di situ kita buat lagu. Akhirnya baku dis juga. baku dis. Sudah kita lewati itu sampai bisa kenal almarhum Niko dorang. Terus teman-teman dari RHC, dari Abang Nes dorang juga. Kita sering-sering kumpul, mulai ikut lomba. Kayak begitu. Jadi lomba sampai sebenarnya lomba tuh kita bukan incar siapa yang juara sih. Cuma di zaman itu tuh kita harus jadi bisa kita harus ikut lomba nih. Kayak begitu. Jadi lomba sampai puji Tuhan 2015 kalau tidak salah kita pernah juara sekali Bupati Cup. Terus mulai berlanjut sampai dengan sekarang kayak YouTube berkembang gitu. Tapi saya awal buat akun YouTube itu 2013. Saya sebenarnya buat itu belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan kayak AdSense. Penting posting aja karena bisa buat video tuh. Sudah jalan-jalan sampai bisa beli kamera kayak begitu, kita menabung langsung bikin video.
awalnya tuh lihat video sendiri kayak aduh, kayak tidak pede begitu. Tapi pas upload begini, ya puji Tuhan ada yang suka, sampai orang mulai kenal-kenal kita. Nah dari situ kita mulai, kalau kita orang kenal kita harus bikin lagu yang lebih berkualitas kayak gitu. Pada zaman itu kan kita kayak gengsi gitu, kalau orang terputar satu lagu di pesta berarti saya belum ini. Jadi kita buat lagu tuh harus dengar orang putar kita lagu di pesta dulu baru kita bangga gitu. Jadi zaman-zaman itu anak-anak bersaing untuk lagu tuh dong putar di pesta. Pada saat itu sampai Di taksi iya, sampai dengan orang mulai suka lagu dari Merauke itu karena lagu acara. Kita tuh kayak punya keunikan tersendiri begitu. Sudah saking ramenya jadi mulai bermunculan sampai berkembang sampai dengan sekarang. Dan juga musik ini bisa menghasilkan gitu. Jadi orang dulu bilang, kamu nyanyi rap apa tidak jelas. Kamu pikir jasa nanti jadi PNS kah apa begitu. Tapi puji Tuhan saya bisa patahkan orang tuh kata-kata itu. Iya. Bahwa musik juga bisa menghidupi kita. Mungkin begitu saja. Oke, luar biasa ya pengalamannya, perjalanannya juga sudah disampaikan dari Kakak Aldo. Berkaitan dengan yang awalnya itu tidak tahu juga ya buat notnya seperti apa, tapi karena punya semangat ya, punya niat, tidak putus asa lah intinya. Oke, selanjutnya Oke, dari terima Lampu kasih. Satu Komedi. Ya, Kak Iqbal. kalau dari saya, kami ini bukan orang pertama rap, baru-baru saja, masih junior. Dulunya kita tuh cuma penikmat, termasuk sekarang malam juga ada kebanggaan tersendiri, ada ketemu kakak Denny. Biasa dulu kita pernah dengar lagu saja, sekarang ketemu langsung dengan orang. Jadi YouTube itu kita punya YouTube Lampu Satu berdiri 2016. Tapi mulai isi konten itu sebenarnya bukan lagu rap yang sekarang kita bikin ini, bukan dari itu. Kita hanya buat macam mob begitu, video-video komedi dari 1 orang 2 orang bikin begini. Kebetulan juga di situ saya sudah kenal Aldo dari saya SMA, mulai ikut dia, mulai mau ikut menyanyi juga begitu. Terpengaruh hal positifnya. Ya, begitu. Sudah ikut. Langsung Aldo buat kita punya nama sudah nih. Aldo yang buat nama Lampu Satu Komedi. Jadi kita kumpul satu kompleks yang mau menyanyi apa, semua ikut. Makanya kita jadi satu buah grup. Nah, begitu saya. Ternyata ini sejarah dari Lampu Satu Komedi ya. Dan memang saya lihat memang teman-teman di sini saling mempengaruhi untuk hal-hal yang positif ya. Dan juga saya mau melihat juga dari tadi teman-teman sudah bercerita bahwa tidak ada persaingan ya, tidak ada saling membunuh, mematikan, tetapi memang saling support. Oke, selanjutnya ada yang baju biru ya, kakak yang baju hitam sudah, ada yang baju biru. Ya, selamat malam semua. Terutama saya minta terima kasih ke Tuhan loh, untuk debu berkat yang begitu besar hingga saya bisa sampai di titik ini. Untuk pertama kali rap, jujur pertama kali rap itu sab kakak laki-laki di Jogja ada yang kasih kenal saya di dunia rap. Dia nama Edgar Letsoin dia kasih kenal saya rap itu waktu saya masih kelas 4 SD. Jujur itu tidak lebih dari 1 menit, cuman beberapa detik saja. Tapi itu sangat berharga dan saya sangat bangga sekali dengan karya yang sekecil itu. Dan saya sampai di titik ini tuh ada beberapa orang yang backing saya dari belakang, seperti Gubuk Derita punya produser seperti Angelo Denilo, Naharawarin, dan yang lainnya. Saya tidak mau berterima kasih kepada siapapun, tapi sampai di titik ini tuh kita lewati proses yang begitu banyak hingga kita bisa sampai di titik ini. Jadi saya cuma mau berterima kasih kepada Tuhan sama teman-teman bahwa saya bisa sampai di titik ini. Intinya buat anak-anak Papua yang ada khususnya di Papua Selatan ini, kamu jangan malu, kamu harus berkarya. Saya juga hitam, saya rambut keriting, kamu bisa kayak kita. Terima kasih kakak, selamat malam. Oke, terima kasih. Ini pesan langsung ya untuk saudara-saudara semua, jangan malu, jangan minder.
ini ada wadah di grup manapun, entah ini dunia musik, musik rap atau yang lain-lain, atau di dunia olahraga, bola kaki, futsal dan sebagainya, ikut saja ya, karena itu untuk menumbuhkan semangat, pengalaman yang begitu banyak. Oke, Adebu. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Ada beberapa kisah yang mau saya ceritakan di sini juga. Mulai dari saya kenal hip hop dan mungkin saya sampai di titik ini. Awal dari saya kenal hip hop itu di tahun 2011-2012. Kalau tidak salah juga itu zamannya Bang Nes dengan almarhum Nicky Yongmani, zaman-zaman distrek gitu. Jujur, waktu pertama kali saya dengar musik rap dengan genre kayak begitu, saya rasa bahwa maksudnya ini lagu apa yang saya dengar, lagu kok maki-maki gitu. Cuman makin kesini saya ikuti sama teman-teman yang mungkin lebih menikmati lagi dengan musik itu. Ternyata musik ini asik gitu. Ada satu kelompok dengan kelompok lain saling berbalas-balasan gitu. Saya rasa ini kayaknya unik. Nah terus di tahun 2012 basic saya kan sebenarnya kan bukan nge-rap. Saya basicnya dari TK itu saya menulis puisi, baca-baca puisi gitu. Jadi saya mulai ikut rekaman itu dari ini HP mereknya Sony Ericsson. Itu bisa ada aplikasi untuk seperti buat beat gitu. Jadi sudah ada dia punya bunyi-bunyi semua, kita tinggal gabungkan. Terus kita tinggal nyanyi saya gitu. Tapi jujur dulu saya tidak tahu caranya tulis lirik. Jadi kita spontan saja langsung. Kita freestyle. Tapi itu rekamannya dari HP ke HP gitu. Jadi kasih baku dekat terus kita rekaman. Itu tuh jadi cerita untuk saya mengenal hip hop gitu, mengenal rap. Dan jujur saat saya sudah ikut saya punya teman-teman. Dari pertama saya masuk di Boys Rap. Shout out buat Eno dan Yan Flow dan teman-teman lain. Orang tua saya sepertinya tidak setuju. Karena dulu saya suka putar-putar lagu itu, lagu-lagu distrek di rumah. Saya punya orang tua suruh padam. Dan di saat saya minta izin untuk saya mau menyanyi lagu-lagu rap, dong sudah terkontaminasi dengan stigma-stigma itu, lirik-lirik di dalam lagu itu. Jadi saya dilarang. Jadi itu saya rekaman diam-diam, sembunyi-sembunyi ya. Iya, sembunyi-sembunyi. Akhirnya saya keluarkan beberapa lagu dari teman-teman Boys Rap. Dan saya sempat keluar juga dari sana karena ada sedikit problem lah. Dan saya masuk sekarang di Nonem dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dan saya rasa saya akan bertahan sampai kapanpun di situ. Amin. Iya. Dan saya rasa hanya hip hop yang bisa buat saya sampai tidak banyak orang yang kenal, tapi adalah orang-orang yang tahu siapa saya gitu. Dan karena hip hop saya bisa bawa nama Kota Merauke sampai ke ibu kota. Oke, kita tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Saya tidak peduli kalah atau menang, karena saya simpan satu statement yang pernah almarhum Nicky Yongmani katakan, Tuhan marah kalau Namek mundur satu langkah. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Ade Anjasno ya. Teman-teman sudah berbagi pengalamannya dari awal mengenal dunia musik rap ini sampai pada titik sekarang yang teman-teman sendiri merasakan perubahan tentunya ya, dalam diri sendiri ada hal-hal positif lah. Oke, saya kembali lagi ke Kak Aldo ya. Pertanyaan berikutnya untuk Kak Aldo, tadi saya tertarik menyampaikan bahwa memang di luar sana masih banyak stigma yang beredar, orang tua juga, teman-teman sendiri yang beranggapan bahwa menjadi seorang musisi ini tidak akan menghasilkan. Iya. Ya, jadi ketika ada anak-anak yang memang ingin untuk terjun ke dunia musik, tetapi orang tua ada juga yang melarang. Nanti kalau kamu ke sana lebih baik ikut tes
TNI Polri atau PNS yang memang Iya. sudah menjanjikan. Iya. Nah, tadi Kak Aldo sendiri sampaikan bahwa kakak bisa memutuskan stigma itu. Memutuskan dalam hal apa? Mungkin ada cerita pengalaman yang kakak bisa bagikan untuk kita semua, sehingga teman-teman juga yang menyaksikan kita punya live ini bisa termotivasi juga. Orang tua juga yang menyaksikan, mungkin kalau ada orang tua yang sering melarang anaknya untuk terjun ke dunia musik, kita sudah punya contoh-contoh nyata ini bisa didengarkan langsung. Ya, jadi musik itu luas ya. Jadi banyak orang menikmati musik, kalangan apa saja. Musik itu bisa menyatukan perbedaan. Walaupun kita ada baku marah, kita dengar musik, mungkin kalau kita sama-sama tahu, kita sama-sama menyanyi kayak begitu. Jadi media sekarang ini tidak pernah membatasi musisi itu untuk berkarya. Nah, saking banyaknya media sekarang, itu sudah muncul kayak iklan-iklan kayak begitu. Itu bisa menjadi penghasilan buat musisi. Kalau musisi dulu mungkin dapat uang dari penjualan kaset, penjualan fisik. Beda dengan era sekarang. Yang penting teman-teman kalau mau berkarya itu teman-teman harus tahu arahnya mau kemana. Kayak kalau saya daftar sapu lagu ke Hak Cipta, publishing, agregator, sama LMK. 4 itu saja. Saya yakin kalau teman-teman serius itu sangat menghasilkan. Bahkan kita tidak perlu, ya mohon maaf ya, kalau kita kerja musik itu santai. Bahkan kita dapat yang lebih besar daripada orang yang kuli. Bahasa kasarnya seperti begitu. Cuma terkadang orang bilang mending kau pergi kerja yang lebih kasar ketimbang kau bikin lagu yang tidak jelas dan tidak menghasilkan. Saya rasa itu pemikiran yang mungkin agak kuno ya bagi saya. Supaya kita punya anak-anak muda di Papua, khususnya di Merauke ini, kita bisa semangat gitu. Karena kejadian dulu itu banyak anak Merauke yang punya lagu naik, tapi kita ketipu. Iya. Orang luar yang sudah paham tentang media, paham tentang promosi, dong datang cuma tipu kita dengan bahasa kasarnya 3 juta, 5 juta begitu, kita senang begitu. Itu sangat disayangkan. Padahal kita bisa menghasilkan lebih besar dari itu. Ya mungkin seperti begitu. Iya, ini juga berkaitan dengan hak cipta ya. Iya, Haknya ini hak memang cipta. harus diurus ya. Iya. Apalagi memang untuk teman-teman yang hadir di sini juga dan yang tidak sempat hadir, saya mengikuti memang lagunya itu viral sampai bahkan berapa tahun lalu juga sempat ada kejadian seperti itu ya. Itu Iya. jadi pelajaran juga untuk kita semua. Oke, saya mau ke Kak Denny lagi ya. Bisa. Masih bisa Kakak, aman. Aman terkendalin. Oke, Kak Denny sendiri sudah mendengarkan juga dari teman-teman semua yang ada di sini, dari yang sama-sama dengan Kak Denny sampai ke adik-adik yang baru muncul juga. Nah, kalau untuk Kak Denny sendiri melihat bibit-bibit potensi-potensi dari kita punya anak-anak muda di Merauke ini dalam dunia musik, mungkin perbedaan ataupun perbandingan dengan teman-teman di wilayah Jawa, Indonesia Barat itu seperti apa? Apakah di sana pemerintah daerahnya mungkin mendukung dengan tadi dikatakan event 2012 itu pertama ya untuk rapper, atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada kita tidak mengikuti, tapi mungkin kakak bisa memberikan pandangan berdasarkan yang kakak pantau. Ya kalau masalah potensi, saya rasa anak-anak Merauke itu sangat berpotensi sih kalau dalam macam dunia seni lah. Dunia seni. Tidak, maksudnya bisa bersaing dengan teman-teman yang di Jawa sih. Karena menurut saya bahkan yang viral-viral di YouTube saja itu kan karya-karya dari Indonesia Timur begitu, kebanyakan. Terus nanti lama-lama baru yang nanti mungkin dari Jawa tuh ya tidak semasif, tidak sebesar kalau yang tidak sebesar kalau pas lagi viralnya anak-anak Indonesia Timur punya lagu lagi booming begitu. Jadi apa ya, kalau mungkin memang kalau kita cuma di Merauke saya rasa kita kurang berkembang begitu deh. Harus kita memang, karena mungkin ya kita di ujung timur, terus wadahnya yang tidak ada di Merauke kalau memang mau berkembang. Makanya kan kayak adik Aldo ini sampai dia sudah pindah domisili main di ibu kota, mungkin dia lebih ingin mengembangkan
mengembangkan karirnya di sana kan. Kalau di sini memang stuck. Mungkin apa ya? Ya karena memang pasarannya tuh ada di sana. Maksudnya kalau untuk memang kita mau untuk menyambung hidup ya, untuk sampai menghasilkan, karena kan kalau di Merauke ini eventnya kurang, apa-apanya kurang begitu apa, jadi untuk income-nya untuk kita menghasilkan, untuk jadi pemasukan tetap itu sulit. Kita paling itu hanya sekedar hobi atau sampingan saja kalau di Merauke sih. Saya rasa itu saja mungkin kalau menurut saya. Cuma kalau masalah yang tadi kayak masalah potensi sih, teman-teman di Merauke nih berkualitas sekali menurut saya. Ya luar biasa ya, berkualitas dan juga perlu ada event ya, apalagi saat ini Merauke sudah menjadi provinsi Papua Selatan. Tentunya teman-teman punya harapan ya. Iya benar, harus didukung dari pemerintah daerah juga kan, harus mendukung anak-anak muda yang mau berkarya kan. Karena kan kalau kita maksudnya ya kita hidup realistis saja, kita memang memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi ya kita pasti kan putar otak, tidak mungkin maunya. Sedangkan kalau maksudnya penerimaan, kita mau realistis dengan kayak penerimaan CPNS atau apa saja kan, itu kan butuh proses panjang dan ya pasti makan biaya juga kan. Maunya kita realistis saja. Jadi kan kalau memang musik bisa buat kita menyambung hidup, kenapa kita tidak coba begitu? Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Den ya. Jadi memang kita berharap ada event ya. Nah, kita ke Kak Aldo lagi. Saya penasaran juga, tadi kan Kak Aldo sendiri sudah ada di Jakarta ya, sudah ada di ibu kota. Kemudian mungkin Kak Aldo juga bisa berbagi dengan, mungkin saja ditonton oleh kita punya bapak mama yang ada di dinas terkait, di pemerintah daerah, dengan event-event yang dilakukan di Jawa itu seperti apa. Mungkin dengan begitu akan lebih menarik lagi teman-teman lainnya untuk bisa mengembangkan potensinya. Iya, jadi kalau yang saya lihat di Merauke ini eventnya juga kurang. Terus mungkin di Merauke sini tidak selalu membutuhkan media ya buat kayak promosi, itu belum terlalu banyak. Kalau pengalaman saya di luar itu, media-media di luar kayak, bukan media ya, maksudnya kayak orang kantor atau apa begitu, mereka itu butuh promosi. Jadi promosi itu bisa dengan lagu, dengan video, kayak jingle, kayak begitu. Nah itu tuh mereka pasti akan cari-cari musisi untuk buat jingle, buat lagu, kayak begitu. Jadi kita tuh kepake sekali di sana. Kita tidak hanya mengandalkan YouTube. YouTube kan ya mungkin kita bisa bilang tahun ini kita naik, belum tentu tahun besok kita naik juga, kayak begitu. Jadi kalau kita mau jadi musisi cuma mengandalkan YouTube, saya rasa belum bisa ya untuk menyambung hidup. Karena YouTube itu kadang turun, kadang naik. Terus kita kalau buat lagu juga kan 50-50 ya. Kadang kalau viral ya beruntung, kalau tidak apes juga kita. Nah, kalau kita di pengalaman saya di sana, saya tidak buat lagu tapi saya bekerja di belakang itu sebagai produser, kayak begitu. Nah, itu yang belum ada di Merauke. Karena mungkin di sini kotanya masih kecil ya, dan tidak semua orang itu selalu pantau sesuatu dari media kayak begitu. Mungkin masih zaman radio juga ya, di sini orang masih dengar radio. Kalau di sana orang dengar radio tapi tidak kayak di sini. Radio isinya tentang promosi ini loh, penyanyi ini loh, ini yang lagi naik loh, kayak begini. Terus pemerintahnya juga dukung, kayak lembaga manajemen kolektif itu kita musisi-musisi itu sering dikumpulkan terus diadakan event. Jadi pemerintah itu mereka support supaya karya-karya kita itu tidak disalahgunakan, supaya musisi itu mendapatkan royalti. Jadi kita buat lagu tidak hanya kita dapat dari YouTube, tidak hanya kita dapat dari master lagu, tapi juga dari klaim notasi sama lirik, kayak begitu. Jadi semua tuh arahnya jelas.
Jadi orang mau pakai kita punya lagu juga harus izin. Ya, supaya mereka juga kayak di TV-TV itu kan harus izin ke LMK. Nah, banyak itu kejadian lagu-lagu kita dari Papua itu, apalagi anak Merauke ya, itu dipergunakan di media-media luar, tapi kita belum tahu bagaimana nih kita cara koleknya, karena masih berpikir kalau ini kita cuma dapat dari YouTube, dari master lagu, dari TikTok, Reso dan lain-lain. Sebenarnya ada di luar itu, masih ada, cuma begitu sudah. Pemerintah mungkin harus lebih memperhatikan ya, mungkin bisa datangkan LMK atau publishing yang benar-benar serius, karena juga banyak kasus kan ketipu ya. Itu saja sih mungkin harapan saya, pemerintah bisa memperhatikan musisi Merauke, khususnya rap, hip hop. Iya, terima kasih ya. Ini juga menjadi pesan yang sangat berharga yang awalnya mungkin kita tidak tahu ya jalur-jalurnya seperti apa, tapi Kak Aldo sudah bisa menyampaikan seperti ini. Kita berharap memang Pemda, orang-orang Pemda, dinas terkait bisa menyaksikan kita punya live malam ini, sehingga nantinya mungkin bisa menghubungi Kak Aldo. Mumpung Kak Aldo masih ada di Merauke, Kak Denny juga masih ada di Merauke. Saya mau lanjut lagi ke Lampu Satu Komedi. Boleh dong. Oke, Lampu Satu Komedi Kak, ada satu pertanyaan saja. Tadi kan kakak bilang bahwa awalnya kan bukan langsung ke dunia rap ya. Ini kan artinya memang keluar dari zona nyaman ya. Dari zona nyaman. Itu tahun berapa tuh Kak mulai gabung ikut Kak Aldo? 2018 2019. 2018 2019. Makanya tadi bilang junior ya. Iya. Oke Kakak, tapi saya juga mengikuti ini tadi, kalau mau bilang promosi sempat ya, ikut-ikut promosi di videonya Pak Kapolres ya. Oh iya. Waktu vaksin-vaksin itu. Oke, boleh berbagi juga untuk teman-teman semua, atau Kakak memberikan apa ya, pengalaman Kakak sendiri nih keluar dari zona nyaman ini. Kadang kan kita banyak yang tidak mau keluar dari kita punya zona nyaman toh, tapi Kakak juga salah satu yang keluar dari bukan dunianya tapi mencoba untuk menikmati itu. Gimana nih Kak? Ya kalau untuk macam di grup kami tuh biasa ada disuruh promosikan dengan cara buat iklan, macam iklankan kafe begitu. Ada juga yang disuruh buatkan lagu tentang endorse begitu. Ya kita terima semua itu, kecuali kalau macam disuruh endorse perjudian atau apa, kita tidak ini. Togel ya. Tidak, itu tidak Grup termasuk. FS. Pokoknya yang positif ya kita ambil begitu. Dan itu komit ya dengan teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya Bang Nes lagi. Oke, Bang Nesko, abang kita yang topi hitam malam ini. Saya satu aja yang mau ditanyakan ke Bang Nesko juga. Ini responnya Bang Nesko tadi kan, tadi Kak Aldo sudah sampaikan di Jawa itu banyak event dan sebagainya. Kalau Bang Nesko sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah memang Merauke ini perlu ada event-event lagi, karena mengingat sekarang udah provinsi Papua Selatan nih Bang? Kalau dari saya dengar Aldo tadi sih, kalau macam mau jadi penyanyi harus fokus lah. Maksudnya harus fokus, harus betul-betul yakin bahwa itu memang pilihan begitu. Pasti bisa. Untuk di Merauke sendiri memang sunyi karena kekurangan event begitu. Event, ya kalau mau bilang event, Jayapura tuh paling banyak event ya tuh. Jadi kalau macam Merauke mau lihat Jayapura event-event tuh kan bisa contoh bikin event seperti begitu, biar anak-anak di Merauke juga dong tidak, istilahnya tidak mati gaya lah. Mati gaya berarti hanya rekam-rekaman di rumah begitu, tidak naik-naik panggung. Ya kalau ada event ya pasti dong bikin rame begitu. Kalau pemerintah mau begitu, tapi sih sebenarnya tidak harus pemerintah juga. Pemerintah bisa kasih suplai mungkin ke anak-anak. Ada hip hop Merauke juga. Hip hop Merauke juga masih aktif itu. Bisa kerjasama dengan mereka terus bikin event, itu kan bisa. Intinya kalau memang mau jadi seorang penyanyi itu pertama tuh harus benar-benar niat dulu. Kalau saya sendiri ini memang dari awal tidak punya pikiran begitu, tidak punya gambaran sejauh ini seperti Aldo terangkan saat tidak tahu gitu. Karena dulu zaman itu memang
itu memang koneksi apa itu pengetahuan tuh memang masih minim sekali, jadi kita tidak tahu gitu. Nanti sekarang begini baru kita sadar gitu. Seandainya dulu kalau saya fokus mungkin saya kayak apa gitu. Tapi sudahlah, itu kan namanya ya orang punya takdir masing-masing gitu. Jadi kita hanya mengikuti apa yang sudah memang Tuhan atur untuk kita, ya kita jalani saja. Dan kita tetap bersyukur kita masih hidup sampai sekarang ini. Masih bisa nyanyi juga? Masih bisa nyanyi. Boleh satu lagu sebentar ya? Bisa ya sebentar ya? Adik-adik banyak yang terus bisa nyanyi. Ya, kayak begitu. Oke ya, terima kasih Bang Nesko ya. Dan memang hidup itu pilihan. Bang Nesko tadi bukan menyesal Bang ya? Bukan menyesal ya? Bukan menyesal. Tapi apa nih Bang? Cuma kurang pengetahuan saja zaman itu. Oke, berarti memang harus diberi edukasi terus ya. Jadi memang perlu untuk kumpul-kumpul kayak begini dengan teman-teman yang dari luar, adik-adik yang baru, sehingga memang bisa saling memberikan masukan gitu Bang Nesko ya. Dapat pengetahuan juga macam Aldo tadi bagi itu kan bagus tuh. Iya. Untuk teman-teman yang lain yang belum tahu sejauh mana berkarya bisa. Iya, tadi Bang Nes singgung tentang hip hop. Berarti hip hop Merauke ada komunitasnya berarti ya yang menghimpun. Ada hip hop. Di sini ada pengurus hip hopnya? Anjas. Oke, ada Anjas. Kalau untuk di wadah hip hop Merauke ini sendiri merangkul berapa banyak tim di sini deh? Kalau dari awal ya, dari awal komunitas itu terbangun, itu ada sekitar 20 atau 20 lebih tim yang ada di dalam. Itu ada tim beatbox, rap, dance. Oh, jadi tidak hanya musik rap aja ya? Iya, kita ambil semua elemen dalam hip hop itu. Tapi sudah semakin berjalannya waktu, mungkin kurang adanya event juga yang kita buat, atau mungkin ya pokoknya mungkin karena ada kurang adanya event itu, anak-anak di dalamnya mungkin sudah semakin jenuh. Ya sudah ada beberapa tim yang sudah menarik diri begitu. Tapi kita tetap optimis dengan adanya kehadiran Provinsi Papua Selatan ini, dari pengurus hip hop bisa merangkul yang lain lagi ya, dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah begitu ya. Ada ketua ya? Kalau mau dibilang sudah tidak menjabat sebagai ketua, cuman belum ada pergantian ketua baru jadi. Oke, masih menjadi ketua. Kita berharap sudah bisa ketemu masih juga jadi nih pengurus dengan gitu. pengurus. Oke. Selanjutnya ada Marcel. Ya, mungkin saya setuju dengan Kakak Aldo dengan Bang Nesko soal event mungkin. Soalnya kalau kita lihat mungkin dari Jayapura ada event Papua Baribut. Event apa? Papua Baribut. Papua Baribut. Itu biar kecil-kecil tapi setidaknya semua musisi rapper begitu di Jayapura dikumpulkan begitu. Jadi bisa terlihat. Terus di Timika event mulai kelihatan gitu. Terus dari kalau macam kita di ujung timur Merauke ini kayak jarang, bahkan tidak pernah mungkin. Jadi itu yang mungkin saya mau masukkan saya soal event aja. Berarti memang ke depan harus ada event-event lagi ya yang bisa merangkul anak-anak muda. Tapi kan tidak harus hanya dari Pemda ya, dari mana saja bisa. Dari rokok-rokok juga. Dari Sampurna. Oke, mungkin malam ini pemilik Sampurna, abang terkasih kita dari SMJ juga mungkin bisa buat event. Oke, Kakak Namek Pro dulu. Tadi Kakak juga menyampaikan bahwa dari luar ya Kak ya, sekolahnya, studinya, kuliahnya di luar ya. Dan tentunya punya pengalaman juga di sana. Ini kita masih berbicara seputaran event ya. Mungkin malam ini Kakak juga bisa berbagi di Jawa dengan Merauke sendiri. Harapannya juga Kak. Ya, kalau waktu pengalaman saya yang di luar itu memang banyak juga event-event yang dibuat dari luar, sampai kita juga ikut. Tapi itu event-event yang dibuat sama pelaku rap yang dorang memang memberanikan diri untuk datang untuk minta sponsor mungkin ke orang-orang yang mungkin dia punya usaha bagus-bagus, usaha kafe atau apa. Di situ nanti yang disponsor, biasanya yang sponsor itu dari kafe kalau di Malang. Jadi kebanyakan kita dulu tuh manggungnya di kafe-kafe.
Jadi di Malang itu kan anak-anak kalau kumpul biasa malam minggu, jadi pindah-pindah kafe begitu. Jadi kalau dari Malang sendiri dong tidak terlalu harap pemerintah, karena pemerintah biasanya dia sekali buat itu event besar, memang dia libatkan pelaku-pelaku di Malang, cuman pasti datangkan artis-artis besar, makanya dong sering isi kekosongan dengan itu. Cuman kalau di sini mungkin agak jarang memang, makanya adik-adik dong tadi seperti adik Anjas bilang ada beberapa tim yang jenuh karena memang jarang kayak begitu. Apalagi mungkin yang lain yang senior-senior juga sudah fokus kerja dengan keluarga, jadi adik-adik juga kadang sendiri, jadi mungkin yang lain tarik diri, memang kayak Anjas bilang jenuh memang betul. Mungkin Tapi kita tetap optimis ke depan dengan adanya PPS ini akan semakin jaya lagi ya Kak ya. Iya. Apalagi sudah Kak Aldo sudah di pusat, sudah di Jakarta, tapi masih komunikasi lancar, Kak Denny lancar. juga. Iya, karena Oh sudah pindah Kak ya? karena Aldo dia sering berbagi ke kita tiap hari, sering kayak apa ya. Jadi Aldo berbagi pengalaman supaya kita nih juga artinya ke depannya tuh tidak jatuh ke tempat yang salah, tidak tertipu. Karena yang Aldo bagikan bagi kita tuh maksudnya untuk saya pribadi, kalau Aldo dia sering cerita tuh itu masukan yang baik yang saya selalu senang dengar. Karena belajar dari kita teman-teman adik-adik dong, pengalaman juga pernah begitu. Makanya sekarang tuh kita lebih berhati-hati seperti yang Aldo bilang tuh. Makanya sampai sekarang kita masih sering sama-sama tuh karena Aldo juga sering support kita, sering panggil kita. Mungkin dari saya begitu sih. Oke, terima kasih Kak Aldo ya. Terima kasih juga untuk semuanya. Oke, selanjutnya One Scoot. Boleh nyanyi satu lagu deh, liriknya. Apa ya? Yang lagi viral nih deh. Oh, satu mana-mana yang penting ku senang. Itu saya kawan. Satu mana-mana saya yang penting ku senang. Kalau saya untuk saya event, jujur saya pernah ikut. Saya pernah ikut event. Iya. Itu saya kakak. Tidak pernah ikut deh ya. Iya, tidak pernah. Tapi berharap akan ada. Iya. Saya harapan seperti itu. Seperti yang teman-teman tadi sudah harapan, sama saya juga harap sama. Iya, begitu kak. Oke. Terima kasih. Belum deh, jangan ke Kakak Jepo dulu. Oh iya. Kanada masih jauh. Kita masih di seputaran Muyu Mandobo ya, kali Digol. Kali Mandobo. Oke, untuk Ade sendiri tadi bilang bahwa tidak pernah ikut event ya, event lomba toh. Tapi kalau untuk kumpul dengan teman-teman buat event sendiri ada lah. Ada. Dulu di kelas, maksudnya satu kelas bikin event tuh, baru saya ikut menyanyi dalam kelas. Saya pernah. Sekolahnya di mana? Di SMAK Yohanes Don Bosco. Itu di mana ya? Di Gudangarang. Wow. Sekolah paling terbelakang, di belakang ujung sekali sana. Tapi anak-anaknya paling terdepan. Puji Tuhan. Iya, amin. Jadi ini bukan berarti terbelakang dan sebagainya, itu ukuran manusia ya, ukuran Tuhan tidak kayak gitu. Oke, lanjut. Boleh menyapa teman-teman sekolahmu yang dulu buat event sama-sama. Yo, untuk teman-teman sekolah, teman-teman asrama. Belek. Masa terlalu indah waktu itu ya. Ulang boleh ke apa? Senang sekali. Berkat dorang nih sudah. Berkat teman-teman juga. Berkat lingkungan. Itu yang sekarang saya bicara di sini. Terima kasih untuk semua. Gitu. Jadi saya nyanyi saja. Saya bersyukur ketemu kakak laki-laki namanya Flow. Dia tahu dia punya wawasan terlalu luas. Jadi macam kita kumpul, kita bikin suatu keluarga nih, jadi macam lengkap begitu. Macam dia nih bapak keluarga, dia yang punya otak dalam rumah tangga, sehingga dia bisa menghidupi kita. Puji Tuhan, yang Hasul bilang tuh kita ada bangun ini ya sudah, itu keluarga sudah. Terima kasih untuk teman-teman hip hop juga nih. Maksudnya nanti baru kita sharing-sharing lah gitu, masih terlalu banyak waktu. Iya. Jadi bukan hanya bukan di sini saja. Tapi selesai dari kegiatan kita. Akan ada komunikasi yang berlanjut ya. Bapak keluarga, berarti Ade mama keluarga? Ya. Enang yang mana nih? Enangnya kipin Mau kenang aku terlalu sembunyi tuh ih. Yang biasa putar kopi. Oh siap. Enang boleh kasih selamat malam dari situ Enang. Oke, lanjut lagi deh, ada lagi.
Sudah. Kak kira mesti kok mau nyanyi lagi kan? Berarti harus ciptakan lagu untuk Enang dengan Ambe ini. Sudah ada. Oh sudah ada. Tapi nanti. Oke. Baru diupload. Tunggu waktunya ya, tunggu baru waktu. satu kali. Iya. Oke, selanjutnya Kakak Jepo. Kita terlalu tak putar di ini nih kali Digul. Kita ke Kanada lagi. Kakak bagaimana menanggapi teman-teman semua kemudian berkaitan dengan event? Harapannya Kak? Tentang event. Yes. Kalau event di Merauke ini saya rasa dulu-dulu ya. Kalau dulu-dulu tuh kayaknya terlalu sering apa ya, Bang Nes. 2018, 19 sampai Covid itu. Bahkan hip hop Merauke juga sempat buat rap bajalan. Sebelum rap bajalan ada game mas beat. Itu semua swadaya. Anak-anak di sini komunitas dong punya patungan untuk sewa sound. Itu karena hanya ingin menyanyi saja. Cuma karena kemarin Covid akhirnya berhenti. Sampai sekarang mulai mungkin semua sudah tarik diri. Tapi puji Tuhan masih berjalan. Untuk harapannya ya mudah-mudahan Masa Florko bisa bantu bicara Mudah-mudahan ya. Kedepannya lebih banyak event lagi, banyak perlombaan, supaya mungkin kita adik-adik yang haus-haus nyanyi nih dong bisa naik tampilkan yang terbaik tuh. Tambah lagi dan Bang Nes lagi mungkin mau ikut lomba lagi kan. Kembali lagi ya, Iya, kembali lagi. Setidaknya bisa dilibatkan. Saya rasa itu saja dari saya. Oke, terima kasih ya. Di sini saya dapat satu pelajaran sekalipun banyak tantangan ya, kendala, tetapi teman-teman mencintai dunia musik. Tadi dari Kakak Jepo sendiri sampaikan teman-teman mandiri ya. Iya. Di sini juga diajar terbentur hingga terbentuk sampai saat ini bisa mandiri untuk hal yang disukai, untuk hal yang dicintai. Kita masih mau berdiskusi lagi, lebih banyak lagi, tapi memang dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sebelum kita mengakhiri acara kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing rekan-rekan. Kita kembali lagi ke Kak Jepo ya. Kakak boleh kasih apa ya, closing statement, masukan, motivasi buat adik-adik di luar sana Kak. Sehingga semangat-semangatnya Kakak Jepo Kanada nih diturunkan juga oleh teman-teman Kanada yang ada sampai ke Indonesia Kakak. Terima kasih Usi. Satu saja yang saya pesan untuk sapu adik-adik, kan bikin lagu, video dengan segala keterbatasan yang ada tuh kan kasih tunjuk kalau kita di Papua Selatan ini juga bisa. Saya ingat saya punya Bang Nick almarhum sekarang nih, kakak laki-laki itu luar biasa. Dia ajar banyak hal untuk saya, Flor, Aldo. Pokoknya dia pesan saya tuh yang tadi Anjas bilang tuh, tidak boleh mundur satu langkah kan mundur Tuhan Yesus marah. Itu saja. Terima kasih. Oke. Kak Bang. Halo semua. Hai. Ada beberapa pesan untuk teman-teman dong di rumah dan untuk satu Papua dan mungkin untuk Indonesia bahkan dunia. Kamu jangan terlalu banyak memohon. Tuhan dia bingung dia mau jawab yang mana. Lebih banyak bersyukur. Kau mengalah dengan keadaan. Kau lakukan hal yang kau suka. Dan intinya jangan kau menyakiti hati orang lain, itu saja. Kau lakukan hal yang kau suka tapi jangan menyakiti hati orang lain, itu saja. Kau banyak bersyukur saja. Itu saja. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalau dari saya untuk semua teman-teman yang pelaku rap di dalam Merauke, di Papua, di Indonesia seluruhnya. Kalau dari saya sih, saya cuma mau kasih pesan bahwa jangan kau hidup untuk musik, tapi kau musik itu untuk hidup, kau pakai itu, bukan kau harus hidup untuk musik. Karena kalau kau hidup untuk rap, atau maksudnya kalau dalam saya pribadi sendiri, saya tidak akan hidup untuk rap.
saya hidup untuk rap ya saya rap saja begitu. Tapi yang tadi seperti yang Aldo bilang dari awal tuh, rap itu untuk hidup, supaya menghasilkan untuk hidup. Kalau dari saya ya tetap berjuang. Yang masih pakai mic biasa, kita juga dulu begitu. Jatuh bangun, kalau maksudnya artinya kalau Tuhan tidak akan, maksudnya kalau kau jatuh kau pasti tahu cara bangkit tuh, karena nanti kedepannya kau akan lebih kuat dari hari ini. Kalau dari saya itu saja sih. Hidup untuk teman-teman satu pesan saja ya, rap untuk hidup, pakai itu aja. Oke, rap Supaya untuk ada hasil. hidup. Makasih Kak. Baik, kalau dari saya, tapi berhubung saya kan sudah lama pensiun juga, adik. Sudah lama tidak aktif lah. Ya karena memang lebih maksudnya saya fokus ke dunia kerja yang sekarang. Tapi kalau pesan untuk adik-adik yang masih aktif dan yang masih berkarya di dunia musik khususnya rap ya, kalau ingin berkarya kita harus pertama berkarya dari hati dulu. Terus jangan punya niat yang aneh-aneh, maksudnya jangan berkarya karena mungkin kita pengen tenar atau pengen punya uang yang banyak atau pengen apalah. Karena kan ada orang bilang kan, love what you do and money will follow. Cintai apa yang kamu lakukan, nanti uang datang sendiri. Biasa kan begitu. Cuma kan kadang orang tuh karena ada yang berkarya karena maksudnya mungkin dia pengen namanya besar gitu. Sama satu lagi, harus menerima kritikan, membuka diri menerima kritikan, karena orang yang mau maju dan berkembang itu dia orang yang terima kritikan. Namanya kita berkarya itu sudah jadi konsekuensi, kita pasti ada komentar negatif dan positif. Tidak semua orang pasti suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Mau sebagus apapun kita punya karya, pasti akan ada yang tidak suka. Cuma kita kan tidak perlu, kita ambil positifnya saja dari mereka yang tidak suka dengan kita begitu. Sama bersyukur, itu saja sih. Itu dari saya. Terima kasih Kak Denya. Kita lanjut lagi dari ujung sana ya, De Anjas. Pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin baru mulai dalam berkarya atau mungkin sudah lama dan ingin sekali vakum dalam berkarya, saya rasa kita harus tetap semangat, karena kita jangan takut susah atau takut miskin. Kita diciptakan dari Tuhan yang Maha Kaya. Dan satu lagi, jangan pernah takut kita dijatuhkan dengan orang lain, karena aku yang tahu aku, yang kau lihat bukan aku, bukan lagi dirimu yang kau cerita tentang aku. Intinya tetap optimis dalam berkarya dan jangan pernah menyerah. Satu lagi, ini pesan-pesan yang selalu saya ingat dari Kakak Ipan Saiko. Dia bilang kalau kita mampu mengubur kita punya satu ego, hip hop di tanah ini akan maju satu langkah, dan jika kita mengubur kita punya 1000 ego, hip hop di tanah ini akan maju 1000 langkah. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke Kak, seperti yang saya bilang di awal, khususnya buat anak-anak Papua, kamu harus berani maju. Kamu lihat, saya hitam, saya rambut keriting, saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Skenario Tuhan tuh terada yang tahu. Kita ada di titik ini juga, kita semua nih tidak tahu kalau kita ada di titik ini. Skenario Tuhan itu kayak ada saja pada waktunya begitu. Yang penting kita nikmati semua proses, nikmati saja, jangan berbanyak mengeluh, pokoknya nikmati aja. Itu aja Kak. Kalau dari saya sih untuk adik-adik yang baru mulai dan yang sudah ada juga, tetap semangat saja, terus lakukan saja yang kalian inginkan. Ya kalau kalian suka dengan sesuatu hal itu ya lakukan. Terus peduli dengan orang kata-kata, tetap semangat saja. Seperti itu saja sih. Ya kalau dari saya
khususnya untuk teman-teman rap di Merauke. Saling support begitu. Apalagi di Merauke nih tim rap itu banyak sekali. Macam ada teman salah satu grup ada yang keluarkan satu buah lagu, ya di share rame-rame. Itu untuk bisa kasih maju karya-karya dari Merauke begitu saya. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Kalau dari saya sama seperti teman-teman, tetap semangat, jangan ragu-ragu. Saya sebutnya musisi ya. Kita sebagai musisi kalau bisa satu langkah ke depan, bisa keluar, kita jangan ragu-ragu. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak coba? Pokoknya semangat. Anak-anak Merauke andalan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua anak-anak Merauke, Bovendigul, MAPI, Asmat, Provinsi Papua Selatan yang luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara talk show kita di Info Kejadian Kota Merauke, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah mau menyempatkan hadir bersama-sama untuk memberikan motivasi untuk para pemuda-pemuda kita di luar sana. Pesan-pesan yang sangat bermakna ya dari teman-teman semua tentang arti mengucap syukur, kemudian keberanian itu sendiri dan juga kekeluargaan. Pesan terakhir dari saya, jangan menua tanpa arti. Diberkati untuk memberkati. Dari tempat ini, saya Elsie Titi Halawa dan para bintang tamu pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.